Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kanan kiri saya sudah ada tim pro dan tim kontra tentang bagaimana skripsi itu diadakan atau tidak diadakan. Nah, tidak membuang waktu lagi, kita coba tanya dengan tim pro adanya skripsi dengan saudara Agung Alwara dan Deska. dan di samping kiri saya ada tim kontra yang menyebutkan skripsi itu ditiadakan dengan saudara. Ibnu Afif, Hairul Akbar. Andre Dolofta. Oke, kita langsung saja bertanya-tanya tentang tim pro dulu deh. Tim pro dulu. Oke. Kenapa skripsi itu harus ada? Kenapa? Karena dengar baik-baik dulu kawan-kawan ya. Karena skripsi itu adalah penelitian ilmiah kita. Suatu rumusan lalu kita terbitkan, kita bahas di sebuah lembaran. Di sebuah lembaran itu disebut dengan skripsi. Jadi kenapa skripsi itu harus ada? Karena untuk penelitian kita, penelitian terhadap masyarakat, apa yang ingin diteliti. Mungkin ada yang bisa ditambah dari Dan lebih bisa berpikir lebih kritis Iya. terhadap satu hal. Mungkin segitu dari kami yang tim pro. Nah, silahkan disangga tim kontra. Begini, saudara Agung dan Deska. Nah, kita tahu skripsi itu tentang cara kita berpikir kritis, kata tadi penelitian ilmiah. Apakah di dunia kerja nanti kita pengaruh gitu? Adakah yang di skripsi itu kita pakai nanti di dunia kerja atau dibutuhkan atau ditanyakan gitu? Nah, Paham. untuk apa? Kita kuliah 4 tahun loh. 6 tahun. 4 tahun. Sudah berapa lama Anda kuliah di sini? 6 tahun kan berarti? 3 tahun. Oh, 3 tahun baru. Kita kuliah 3 tahun belajar bahas ini bagaimana nanti di dunia kerja ini. Ya. Dan akhirnya kita ditentukan lulusan sama skripsi gitu. Ya, Cuma satu permasalahan. satu permasalahan. Iya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan Jadi disangga. kenapa harus satu masalah? Kenapa? Karena kita ini diberi Tuhan itu sebuah akal. Jadi akal ini kita gunakan untuk berpikir, kita cari suatu masalah yang berpengaruh bagi masyarakat dan itu masalah yang kita cari ini jangan masalah yang besar. Kalau bisa masalah yang kecil, tapi itu dianggap suatu hal biasa bagi masyarakat. Hal biasa. Iya. Contoh, tunggu saudara Andre. Iya. Tunggu lu. Oh, itu. Tunggu lu Anda saudara Andre. Sabar ya, lanjut. Kita nggak Kita bisa tahu. buat kita ini. Jadi contoh seperti ini. Contoh kasus catcalling. Catcalling kalian tahu arti ya? Coba jelaskan apa itu. Catcalling itu kalau dalam bahasa Indonesia itu panggilan kucing. Tapi kalau di luar, di negara luar, catcalling itu bentuk dalam bahasa merayu cewek. Kenapa? Kita menganggap itu kalau misalnya kita kedipkan mata, misalnya ada cewek lewat kita kedipkan atau keselian, itu menurut kita hal biasa, tapi itu suatu permasalahan. Kenapa itu dianggap hal biasa? Dan itulah kita guna itu untuk kita teliti lagi lebih lanjut. Kita teliti lebih lanjut, kita upload atau kita buat di buku. Mana tahu ada nanti yang dibaca sama kawan-kawan kita, adik-adik kita, penerus kita, bawa kita dibaca. Oh berarti gini nih catcalling itu. Berarti catcalling itu tidak bagus untuk masyarakat. Paham saudara? Jadi informasi Paham. yang diturunkan tuh beruntun. Iya. Jadi gunanya otak untuk cari masalah. Nah, otak itu bukan itu masalah. Anda aja makan itu pakai otak. Berpikir Tadi dulu. kan Anda mengambil makanan, mengambil piring, itu otak Anda menyuruh, habis itu merespon melalui saraf, barulah bergerak. Kan tadi kan Anda bilang Iya. skripsi mencari masalah. Kan Bentar. Gunanya tuh untuk- Bentar. Tadi kan Iya. Silakan saudara. Tadi kan saudara Agung ngomong skripsi untuk mencari masalah, untuk meneliti pencari masalah. Atau Manusia berpikir punya otak. Nah, saya pertanyakan, otak itu untuk mencari masalah kah? Pertanyaan. Kenapa harus dengan skripsi? Kenapa tidak dengan praktek misalnya keluar gitu? Misalnya kayak
kerja praktek gitu. Itu kan Skripsi ada prakteknya juga, turun ke lapangan. Itu Apa dia. masalah yang kita teliti? Dia Di kan situ loh bersifat- otak kita berpikir untuk mencari jalan keluarnya, masalah barulah kita tuh, teliti. dia kan bersifat saudaraan. dia kan bersifat kertas gitu ya kan. Itu kan cuma sekedar kertas. Masyarakat yang pintar adalah masyarakat yang bisa membaca, yang pandai membaca. Oke, itu memang betul. Berarti dia Masyarakat membaca. kan pintar. Dia kalau orang sering membaca buku, membaca seluruh ada artikel, membaca buku, membaca pengetahuan, dia akan pikiran itu terbuka. Oke. Dan dia pun akan tahu, oh berarti Cat Kelling nih, Cat Kelling itu gini. Dan aku pun harus sebagai manusia yang normal, dan aku pun harus tidak melakukan kayak gitu. Kenapa? Itu bisa menjatuhkan mental kawan jenis kita. Silakan ada yang di Juga seperti ini. kontra. Menurut saya sih kalau misal skripsi itu harusnya tidak ya, karena orang-orang mahasiswa terdahulu itu banyak bilang kayak KKN sebenarnya tugas akhir kita, karena skripsi itu seperti cuman formalitas untuk menyelesaikan kita di kuliah ini. Apakah skripsi kita nanti dipakai di luar? Apakah kita masih memakai skripsi itu? Apa yang kita teliti itu kita pakai nggak untuk kedepannya lagi? Tapi dipakai untuk anak-anak di bawahnya, Iya. semester bawah. Untuk masyarakat bagaimana? Mahasiswa kan untuk mengabdi kepada masyarakat kan? Zaman oh melempar boleh. Ya, boleh, silakan. Jadi gini, zaman semakin berkembang. Jadi kita mengupload ke internet itu tergantung pribadi masing-masing apakah dia ingin mencari suatu rumah masalah. Misalnya orang sekarang nih di zaman sekarang buku itu sudah tidak laku lagi. Kenapa? Karena ada gadget atau gawai. Jadi di situlah letaknya kita bisa melihat. Misalnya saya membuat suatu rumusan masalah atau saya membuat buku. Lalu di buku itu harus ada seperti contoh seperti gini, harus membayar gitu ke PT itu, ke PT misalnya Erlangga misalnya, atau PT lain yang produksi buku, itu harus bayar. Dengan ada internet saya bisa mengupload dan itu pun ada beberapa orang atau ada orang mencari atau untuk sebagai artikel itu bisa ngambil dari saya. Itu contohnya. Oke, ada yang ditambahkan dari tim Bentar, Pro? saya mau nambah untuk masalah scripted kan. Saudara Agung pernah nggak dengar berita-berita yang tersebar di khususnya di Indonesia lah ya, berita-berita tentang skripsi? Ada nggak mahasiswa-mahasiswa yang depresi, mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf Ya. di apa namanya di pelecehan seksual karena skripsi? Pernah dengar berita itu nggak? Pernah? Nah, tanggapan saya itu coba Anda jelaskan gimana tanggapan Anda tentang skripsi tapi ada melenceng ke seksual, depresi, Bagaimana Anda bisa dan terbebani. Iya. Nah, makanya itu saya kurang setuju dengan skripsi. Ya karena itu, yang pertama dengan ada skripsi itu banyak kasus yang terjadi. Salah satu contohnya yang tadi saya sebut, ada depresi kan? depresi, pelecehan seksual. Karena dia juga banyak berpikir dan tidak. Nah, dan satu lagi, skripsi itu menurut saya, kenapa saya bilang tidak, kenapa saya kontra dengan skripsi, untuk sekarang gini deh, Anda kan mahasiswa, betul? Iya. Tujuan Anda sebagai mahasiswa untuk apa? Untuk mendapatkan gelar S1. Cuma sampai semua gelar satu. Hanya gelar S1. Apakah menjamin kehidupan Anda untuk Hanya kedepannya gelar satu kalau saya. misalnya dapat gelar satu? Karena zaman hanya Zaman menyandang sekarang gelar, loh. bukan menyandang jadi kontra gitu. Nah, kenapa gitu? Coba jelaskan, apa tujuan Anda kuliah? Untuk menuntut ilmu. Kenapa untuk ilmu? Biar berguna bagi masyarakat. Menuntut ilmu hanya dengan skripsi? Tidak kan? Karena ada semester lain. Nah, dengan skill, benar nggak? Dengan skill nggak? Dari saudara Deska atau dari Saya rasa sudah cukup. Oke, sudah cukup semuanya. Sudah cukup. Nah, pada kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa, ada tidaknya skripsi di kampus kita sebagai mahasiswa harus bisa menyelesaikan kuliah kita dengan tepat waktu. Dan untuk mahasiswa akhir, khususnya mahasiswa semester 7 dan di atasnya lagi, tetap semangat dan semoga kita bisa lulus di waktu yang tepat. Yeay. Saya Riatika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.